Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Metaverse dijadikan proses pembelajaran. Langkah pertama, teman-teman bisa klik Google. Kemudian teman-teman ketik Ready Player Me. Lalu next, teman-teman bisa klik yang paling atas. Nah, penampilannya akan seperti ini teman-teman. Jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa klik player login untuk membuat akun tersebut. Kemudian untuk loginnya, teman-teman bisa masukkan email dan password tersebut. Nah, karena aku udah buat akun, jadinya aku tinggal klik sign in. Jika sudah, penampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalau kalian ingin membuat avatar, kalian bisa klik tanda plus di atas untuk membuat avatar, lalu klik create a new avatar. Oke, di sini udah banyak sekali template avatarnya. Di sini teman-teman bisa pilih avatar yang teman-teman suka. Oke, di sini akan aku kasih contoh jika teman-teman ingin mengubah bentuk atau aksesoris yang ada pada avatarnya. Nah, di sini udah banyak sekali berbagai macam kostum dan aksesoris yang digunakan untuk avatar teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik next. Kemudian teman-teman klik My Avatar. Nah, di sini adalah tempat avatar-avatar yang teman-teman udah buat tadi. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa klik New Tab. Lalu teman-teman ketik Special. Lalu teman-teman bisa klik yang paling atas. Oke, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum memiliki akun, kalian bisa membacanya dulu. Pertama, kalian klik login. Di sini ada 3 opsi untuk login, tapi lebih disarankan untuk login dengan akun Google. Jika sudah login, teman-teman bisa lihat di paling atas udah ada gambar, maka tandanya teman-teman udah terdaftar di akun Metaverse. Selanjutnya, jika teman-teman ingin membuat desain, teman-teman bisa klik create yang pojok atas. Di sini udah banyak sekali free template yang bisa teman-teman gunakan. Jika teman-teman ingin membuat desain atau punya ide sendiri, teman-teman bisa klik yang tanda panah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, berhubungan aku udah punya template dan udah aku desain, jadi aku akan presentasiin materi yang ada pada template tersebut. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan materi yang udah aku buat, yaitu materi tentang adab terhadap sesama. Pertama, di sini itu ada pengertian adab. Menurut bahasa, adab memiliki arti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Sedangkan menurut istilah adab adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Lalu menurut Ustadz Adi Hidayat atau sapaan dengan Uwah, adab itu merupakan sebuah sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan teman-teman. Sementara akhlak merupakan sikap moral yang dihasilkan dari proses ibadahnya. Nah, menurut Uwah ini, seseorang yang beradab belum tentu berakhlak karena akhlak tercipta dari proses ibadah yang baik. Gitu teman-teman. Yang kedua itu, kenapa sih manusia itu harus beradab? Nih, karena untuk menjaga keseimbangan ilmu dan kepintaran yang kita miliki. Sebab kepintaran seorang tidak akan ada harganya apabila tidak mempunyai adab atau etika. Nah, di sini ilmu akan menjadi berbahaya bagi dirinya dan orang lain apabila tidak dihasilkan dan dibarengi dengan akhlak. Itu ibaratnya itu ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar.
dan adab tanpa ilmu itu seperti jasad tanpa ruh. Itu menurut Imam Nawawi dalam buku Adab di Atas Ilmu. Selanjutnya, penjelasan ketiga dari materi adab terhadap sesama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya teman-teman akrab pada hari itu sebagaimana menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Lalu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, seseorang itu sesuai agama teman dekatnya, maka hendaknya dia melihat kepada siapakah dia beriman dekat. Selanjutnya, penjelasan dari materi yang keempat yaitu di sini ada adab-adab pergaulan bersama sesama saudara muslim. Yang pertama, kita harus bergaul dengan yang baik agamanya. Yang kedua, menerima kekurangan dan menutup aib teman. Yang ketiga, berperilaku jujur. Yang keempat, lemah lembut dan kasih sayang. Yang kelima, saling meminta maaf dan memaafkan ketika bersalah. Yang keenam, saling tolong-menolong, dan yang terakhir itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan adab-adab dalam sehari-hari nih teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama itu ada adab di kamar mandi. Yang pertama, ketika di kamar mandi kita hendaknya baca doa masuk kamar mandi, yaitu Bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua, masuk dengan kaki yang kiri. Yang ketiga, bersihkan kemaluan dengan tangan yang kiri. Lalu yang keempat, cuci tangan setelah buang hajat. Yang kelima, keluar kaki dengan kaki kanan. Lalu yang terakhir itu baca doa keluar kamar mandi, yaitu ghufranaka. Adab selanjutnya yaitu ada adab ketika makan. Yang pertama, makan yang halal. Yang kedua, tidak bersandar ketika sedang makan. Yang ketiga, tidak mencela makanan. Yang keempat, tidak meniup makanan. Yang kelima, makan dan minum dengan tangan kanan. Yang keenam, makan sampai habis. Lalu yang ketujuh, menjilat dari saat selesai. Dan yang terakhir itu adalah selesai makan membaca hamdalah atau alhamdulillah. Adab yang ketiga ini ada adab berteman. Yang pertama, saling berbagi. Yang kedua, menjauhi ghibah. Yang ketiga, berwajah ceria. Yang keempat, saling memaafkan. Yang kelima, tidak sombong. Yang keenam, tidak bisik-bisik saat bertiga. Yang ketujuh, tidak mengejek. Dan yang terakhir itu tidak mengacungkan benda tajam. Nah, di sini ada doa agar berakhlak mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Lalu yang terakhir itu ada adab ketika tidur. Yang pertama, hendaknya setelah tidur kita harus berwudu. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, membersihkan tempat tidur karena tidur kita akan nyaman. Yang keempat, tidur tengkurap. Yang kelima, membaca ayat kursi. Dan yang keenam, zikir, yaitu ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu hadapkan telapak tangan ke muka, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selanjutnya, usapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Nah, yang terakhir itu membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Oke teman-teman, itulah penjelasan adab untuk kegiatan sehari-hari yang bisa teman-teman gunakan. Lalu di sini kita akan runtur ke depan. Ada beberapa gambar atau contoh adab kepada sesama. Yang pertama di sini yaitu ada gambar adab terhadap orang tua. Kenapa sih kita harus adab atau berakhlak kepada orang tua? Karena ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua. Nah, maka dari itu teman-teman harus mempunyai adab atau akhlak yang baik terhadap orang tua. Selanjutnya yang kedua ada adab terhadap teman. Di gambar ini menunjukkan bahwa adab berteman itu harus saling meminta maaf ketika bersalah. Maka ungkapkan permintaan maaf dan penyesalan dengan apa yang telah diperbuat, lalu sampaikan bahwa kamu itu sungguh menyesali atas perbuatan yang telah menyakiti hatinya. Selanjutnya yang terakhir itu ada adab
terhadap sesama, yaitu saling tolong-menolong. Membantu sesama muslim sudahlah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman nih teman-teman. Sejatinya, tolong-menolong antara sesama muslim itu sudah harus dilakukan, sebab umat Islam itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Apabila salah satu bagian dari bangunan itu tidak kuat, maka seluruh bangunan itu akan mudah roboh. Cukup sekian penjelasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.